you see in the dark? Hai teman-teman pecinta makanan, pernahkah kalian membayangkan bahwa tahu yang kita goreng dan kita kuah setiap hari ternyata lahir dari sebuah kecelakaan kecil di dapur Tiongkok ribuan tahun lalu? Mari kita telusuri kisah menariknya bersama-sama sekarang. Tahun 200 sebelum Masehi, di sebuah desa kecil bernama Huainan yang sangat damai dan indah di Tiongkok kuno. Suasana paginya tenang sekali dengan kabut tipis menyelimuti sawah dan pegunungan di kejauhan. Di desa ini hidup Chef Bao, seorang koki baik hati yang selalu penuh rasa ingin tahu dan senang bereksperimen dengan berbagai bahan makanan untuk keluarga dan tetangganya setiap hari. Pagi itu, Chef Bao memulai hari dengan merendam kacang kedelai pilihan yang berkualitas tinggi di dalam mangkuk tanah liat besar dengan air bersih dari sumur desa. Setelah direndam semalaman, kacang kedelai mengembang dengan sempurna dan siap untuk diolah lebih lanjut oleh Chef Bao yang sudah tidak sabar menunggu. Lalu, Chef Bao menggiling kacang kedelai yang sudah mengembang hingga halus menjadi bubur yang kental dan harum semerbak di seluruh dapur kayu tradisionalnya. Bubur kedelai itu kemudian direbus dengan api kecil di atas tungku kayu tradisional sampai harum semerbak memenuhi seluruh ruangan dapur yang hangat dan nyaman. Chef Bao ingin memberikan sedikit rasa gurih pada sup kedelainya dengan menggunakan garam laut murni yang baru saja dibawakan dari pantai oleh pedagang keliling desa. Tanpa sengaja, beberapa kristal garam laut murni yang berkilau itu jatuh ke dalam panci besar berisi susu kedelai panas yang sedang mendidih dengan tenang. Dan saat itu, keajaiban terjadi. Susu kedelai yang tadinya cair mulai menggumpal, membentuk bongkahan putih yang lembut dan indah seperti sulap yang sedang bekerja. Chef Bao terpaku di tempatnya. Matanya melebar besar dan mulutnya terbuka lebar karena kaget setengah mati melihat apa yang baru saja terjadi di dalam pancinya. "Apa ini? Apa yang baru saja terjadi di dalam panci saya?" serunya dengan suara kaget yang keras sambil mundur beberapa langkah karena tidak percaya. Meskipun sangat kaget, rasa penasaran Chef Bao jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dia ingin segera mencoba gumpalan putih yang baru terbentuk itu. Dengan hati-hati, dia meniup gumpalan itu lalu mencicipinya untuk pertama kali dalam hidupnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan excited. Rasanya luar biasa. Lembut seperti sutra, gurih alami, sedikit manis dari kedelai dan langsung membuatnya ketagihan seketika tanpa bisa berhenti. "Ini makanan baru, makanan dari surga," serunya sambil melompat-lompat kegirangan di dalam dapur kecilnya yang penuh dengan asap harum kedelai. Tanpa berpikir panjang, Chef Bao berlari keluar rumah sambil membawa pot berisi tahu baru ciptaannya yang masih panas dan mengeluarkan uap. "Coba ini semua, saya menemukan makanan ajaib dari kecelakaan kecil di dapur," teriaknya dengan penuh semangat kepada tetangga yang mulai berkumpul. Para tetangga pun ikut mencicipi dengan hati-hati dan langsung jatuh cinta dengan rasa dan tekstur tahu yang baru ini tanpa terkecuali. Berita tentang makanan ajaib ini langsung menyebar ke seluruh desa hanya dalam waktu singkat saja melalui mulut ke mulut dengan cepat. Tapi bagaimana mungkin garam laut biasa bisa mengubah susu kedelai menjadi sesuatu yang begitu lezat dan berbeda dari biasanya? Protein dalam kedelai biasanya berenang bebas di dalam air tanpa saling menempel satu sama lain sehingga tetap berbentuk cair. Ketika garam laut ditambahkan, ion kalsium dan magnesium datang seperti pahlawan super yang menyelamatkan dan mengubah segalanya secara ajaib. Ion-ion itu membuat protein saling tarik-menarik dan membentuk jaringan yang padat tapi tetap lembut, seperti jaring laba-laba yang indah. Hasil akhir dari proses ajaib ini adalah bongkahan putih lembut yang kita kenal sebagai tahu sampai sekarang dan akan terus dikenal selamanya. Apakah ini hanya legenda indah? Ternyata sejarah juga mencatat kejadian yang hampir sama persis terjadi pada masa dinasti Han.
Menurut legenda, Pangeran Liu An dari Huainan sedang mencari ramuan keabadian untuk ibunya yang sedang sakit parah saat itu. Saat mineral dari gunung jatuh ke dalam susu kedelai, keajaiban yang sama persis terjadi seperti yang dialami Chef Bao di desanya. Dari Tiongkok, tahu kemudian menyebar ke Jepang pada abad ke-8, dibawa oleh para biksu Buddha yang mengunjungi istana kerajaan. Di Jepang, tahu dikenal dengan nama tofu dan dengan cepat menjadi makanan favorit banyak orang, termasuk kalangan bangsawan dan rakyat biasa. Tahu kemudian menyebar ke Korea dengan nama dubu, lalu ke Vietnam, Thailand, dan akhirnya sampai ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Di Indonesia, tahu dengan cepat beradaptasi dengan cita rasa lokal dan menjadi makanan sehari-hari yang sangat disukai oleh semua kalangan masyarakat. Kini, di tahun 2026, tahu sudah menjadi makanan global yang bisa ditemukan di hampir setiap negara di seluruh dunia dengan berbagai variasi. Bagaimana cara membuat tahu di zaman modern? Proses dasarnya masih sama seperti 2000 tahun lalu, hanya alatnya saja yang berbeda. Hanya alat dan teknologinya saja yang jauh lebih modern dan efisien dibandingkan zaman dulu ketika Chef Bao pertama kali menemukannya. Setelah direbus, ditambahkan koagulan alami seperti gipsum atau migari ke dalam susu kedelai yang masih panas dan segar. Gumpalan yang terbentuk lalu dimasukkan ke dalam cetakan dan dipres untuk mengeluarkan air berlebih agar teksturnya menjadi padat. Semakin lama dipres, semakin padat dan kenyal tekstur tahu yang dihasilkan, sesuai dengan keinginan pembuatnya masing-masing. Ada banyak jenis tahu, salah satunya adalah tahu sutra yang super lembut dan halus, cocok untuk berbagai hidangan istimewa. Tahu biasa atau medium firm adalah yang paling serbaguna untuk berbagai masakan sehari-hari, baik digoreng maupun direbus. Ada juga tahu asap yang memiliki aroma smoky khas dan tekstur lebih padat serta gurih yang sangat menggugah selera. Di Indonesia kita punya tahu kuning yang biasa digoreng hingga kriuk dan enak dimakan dengan sambal terasi atau sambal kecap. Di China, ada hidangan legendaris bernama mapo tofu yang pedas, gurih, dan sangat menggugah selera dengan bumbu Sichuan. Di Jepang, ada agedashi tofu yang digoreng renyah di luar, lalu disiram kuah dashi panas yang harum dan lezat. Tahu bukan hanya enak, tapi juga sangat menyehatkan untuk tubuh kita semua, karena kandungan gizinya yang lengkap dan seimbang. Kandungan protein nabatinya tinggi, rendah kalori, dan cocok untuk vegetarian serta vegan yang ingin hidup lebih sehat setiap hari. Mau mencoba membuat tahu sendiri di rumah? Mudah sekali, hanya butuh sedikit bahan dan kesabaran untuk mencobanya. Tahu goreng bawang putih hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit saja dan hasilnya sangat kriuk dan harum. Atau kamu bisa membuat tahu kuah pedas ala Mapo hanya dalam waktu 15 menit dengan bumbu yang sederhana. Atau coba tahu isi sayuran dan keju yang dipanggang dalam oven hingga keju lumer dan sayurnya matang sempurna. Chef Bao masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ditemukannya secara tidak sengaja di dapur kecilnya pagi itu. Dia mencoba menggoreng tahu dengan cara sederhana menggunakan minyak dan bawang putih yang ada di dapur rumahnya. Hasilnya tetap enak meskipun hanya menggunakan sedikit bumbu saja dan langsung disukai oleh semua yang mencicipinya. Para tetangga mulai berdatangan dan meminta resep tahu dari Chef Bao dengan penuh rasa ingin tahu yang besar. Chef Bao perlahan mulai terkenal di seluruh desa karena penemuannya yang luar biasa dan tidak disengaja itu. Kabar tentang tahu baru ini akhirnya sampai ke telinga Pangeran Liu An yang sedang berada di istana kerajaannya hadir. Pangeran Liu An mengundang Chef Bao datang ke istana untuk mempresentasikan temuannya di hadapan para pejabat istana. Di istana, Chef Bao dengan bangga menunjukkan cara membuat tahu kepada pangeran dan seluruh rombongan kerajaan yang hadir.
Pangeran Liu An sangat kagum dan langsung menyukai rasa tahu yang baru ini tanpa bisa menyembunyikan kekagumannya. Tahu resmi menjadi salah satu makanan favorit di istana kerajaan Han Dinasti dan disajikan di setiap jamuan makan. Para biksu Buddha yang mengunjungi istana membawa tahu pulang ke Jepang dengan penuh rasa kagum dan antusiasme. Di Jepang, tahu langsung disukai oleh banyak orang dan disebut tofu dengan pengucapan yang khas dan indah. Orang Korea menyebutnya dubu dan menjadikannya bagian penting dari masakan tradisional mereka sehari-hari. Pedagang membawa tahu menyeberangi lautan hingga sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia dengan perjalanan yang panjang. Di Indonesia, tahu beradaptasi dengan bumbu-bumbu lokal seperti kecap manis, cabai, dan bawang yang sangat lezat. Tahu goreng dengan sambal menjadi salah satu makanan favorit di pasar tradisional dan warung-warung pinggir jalan. Sekarang, tahu bisa ditemukan di mana-mana, dari Asia hingga Eropa dan Amerika, dengan berbagai variasi rasa. Proses pembuatan tahu di zaman modern masih sangat mirip dengan cara zaman dulu, hanya alatnya saja yang berbeda. Hanya alat dan teknologinya saja yang jauh lebih canggih dan efisien dibandingkan ketika Chef Bao pertama kali menemukannya. Tapi rasa, tekstur, dan manfaat kesehatannya tetap sama seperti dulu dan tidak berubah sedikit pun. Saat ini ada ratusan jenis tahu yang berbeda di seluruh dunia dengan tekstur dan rasa yang unik masing-masing. Tahu sutra cocok sekali untuk sup, dessert, dan hidangan yang membutuhkan tekstur halus dan lembut seperti puding. Tahu keras sangat cocok untuk digoreng, dibakar, atau dimasak dengan bumbu kuat tanpa hancur saat dimasak. Tahu asap memiliki aroma smoky yang khas dan sangat enak dimakan langsung atau dimasak dengan sayuran segar. Setiap negara di Asia memiliki hidangan tahu andalan masing-masing yang unik dan menjadi kebanggaan daerahnya. Tahu sangat menyehatkan karena tinggi protein nabati dan rendah kalori, sehingga cocok untuk diet sehat. Kandungan isoflavon di dalam tahu baik untuk kesehatan tulang dan jantung, serta mencegah berbagai penyakit. Tahu cocok dikonsumsi oleh semua umur, dari anak kecil hingga orang tua, tanpa ada efek samping apapun. Mau mencoba membuat tahu di rumah? Berikut beberapa resep mudah yang bisa kamu ikuti dengan bahan sederhana. Resep pertama adalah tahu goreng bawang putih yang kriuk dan harum, hanya dengan waktu 10 menit saja. Resep kedua adalah tahu kuah pedas ala Mapo yang hanya butuh 15 menit dengan bumbu yang mudah didapat. Resep ketiga adalah tahu isi sayuran dan keju yang dipanggang dalam oven hingga keju lumer dan sayurnya matang. Chef Bao akan selalu dikenang sebagai orang yang menemukan tahu secara tidak sengaja di dapur kecilnya pagi itu. Dari sebuah kecelakaan kecil di dapur, lahirlah inovasi besar yang mengubah dunia kuliner selamanya sampai sekarang. Jangan lupa share video ini ke teman dan keluargamu yang juga suka tahu dan ingin tahu asal-usulnya. Video ini dibuat dengan penuh cinta, riset mendalam, dan animasi Pixar yang indah untuk kalian semua. Semoga kamu terinspirasi untuk mencoba bereksperimen di dapur rumahmu dan menemukan sesuatu yang baru. Makanan adalah warisan budaya yang sangat indah dan patut kita lestarikan bersama-sama sebagai generasi penerus. Tahu adalah bukti nyata bahwa kesalahan kecil bisa menjadi berkah besar jika kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Teruslah mencoba hal-hal baru setiap hari. Siapa tahu kamu menemukan sesuatu yang hebat seperti yang dilakukan Chef Bao. Siapa tahu penemuanmu berikutnya akan mengubah dunia seperti yang dilakukan Chef Bao ribuan tahun yang lalu. Saya Chef Bao dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya, agar lebih banyak orang tahu kisah menarik ini. Terima kasih banyak. Dadah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga harimu selalu indah.